Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam amma ba'du. Saya sudah pernah membahas Kiai Kholwani yang menjadi Raja Torikoh di Jatman. Ya bahasanya itu Rois Ali. Dan pada video itu saya mengatakan bahwa tukang gibah menjadi mursyid Torikoh. Ini kan memilukan ya. Dan alhamdulillah ada santri sepertinya itu yang seorang YouTuber juga begitu. Subscribernya lebih banyak daripada saya, itu sudah 100.000 lebih. Mengomentari konten saya. Insya Allah itu nanti akan kita bahas ya, bukan pada video kali ini. Cuman, nah itu adalah sanggahan yang baik menurut saya. Dalam pengertian, apabila cara menyanggahnya seperti itu, kita bisa melakukan dialektika pemikiran lah. Jadi tidak hanya mencela begitu ya, kemudian gak hanya marah-marah karena tokoh yang disukainya itu diserang begitu. Ini kan asyik sebetulnya. Karena pada dasarnya kita itu thalibul ilmi ya. Setua apapun kita, ya kita itu tetap thalibul ilmi. Jadi untuk apa para ulama itu dahulu mentaklif kitab? Itu diantaranya agar menjadi gudang tempat kita kembali tatkala kita itu ada permasalahan, yang mana apabila kita itu ahlus sunnah wal jamaah misalkan, apabila ada permasalahan di dalam thariqah, ya kita kembali kepada kitab-kitab asalnya sufiyah. Misalkan di situ ada kitabnya Risalah al-Qusyairiyah, kemudian ada Syuruhul Hikam ya, karena hikam itu diantara kitab-kitab yang paling banyak disalah artikan tuh, yang paling banyak disalah pahami. Maka kita perlu syarah-syarahnya, dari mulai yang paling moderat seperti syarahnya Syekh Romdon Al-Buti misalkan, sampai syarahnya yang paling dakik, yang paling dalam begitu ya, dalam pengertian dengan bahasa-bahasa yang tidak seperti syarah, malah lebih membingungkan. Itu banyak ya kitab-kitab hikam itu. Nah jadi seperti tasawuf itu dia pasti kembali kepada landasan-landasan yang kita itu bisa kembali kepadanya. Dan kitab yang paling bagus untuk kita akhir zaman ini untuk memahami tasawuf itu, ya kalau tidak Risalah al-Qusyairiyah dengan syarahnya tentunya, itu ada Qawaidut Tasawuf. Nah dengan itulah kita bisa mengenal sebagaimana telah melenceng atau sebagaimana ada di dalam rel seseorang tatkala dia itu mengaku sebagai pelaku tasawuf, sebagai seorang sufi. Jadi memang ada keanehan ya dari awal yang keluar dari Yai Kholwani ini, bahwa beliau itu sangat banyak sekali intrik untuk mendapatkan kekuasaan tersebut, dan itu dibuktikan dengan video yang sudah saya bahas kemarin, yang mana pada akhirnya menjadi ketua di Jatman, yang mana pada akhirnya Habib Lutfi itu katakanlah begitu ya, mendeklarasikan thariqah sendiri. Tapi bukan sendiri juga, karena itu didukung oleh banyak sekali ulama. Ya kalau mendukung, ya Kholwani juga ada yang mendukungnya. Nah sekarang kita akan membahas terusan dari ceramahnya Yai Kholwani ya. Saya katakan ceramah karena ini saya sudah selesai menontonnya sampai akhir. Kemudian saya juga mendapatkan kejanggalan-kejanggalan, dan saya mendapatkan banyak sekali loncat pikir. Tidak ajeg, tidak konsisten dari apa yang difikirkan begitu, dari apa yang disampaikan. Jadi ilmu yang ada pada dirinya itu dia hanya berlaku bagi kelompoknya, tidak berlaku pada kelompok yang lain. Apa maksudnya? Kita akan saksikan. Maka yang harus kita ikuti adalah ormas keagamaan yang berdiri atas dasar kesepakatan ulamanya umat Islam. Apa itu? Nahdlatul Ulama. Hari ini banyak ormas keagamaan, tapi yang mendirikan bukan kesepakatan para ulama. Tolong hati-hati, jangan diikuti, betul? Nah itu ya. Ini entahlah ini maksud siapa ya. Saya sudah mengatakan kemarin kalau kita suudzon, ini maksudnya nyindir-nyindir sama Habib Lutfi. Kalau suudzon begitu. Kalau enggak ya berarti ini umum ya, bukan kesepakatan ulama. Maksudnya Nahdlatul Ulama, berarti Muhammadiyah jangan diikuti, Persis jangan diikuti, Al-Irsyad jangan diikuti, kemudian yang lain-lainnya jangan diikuti. Udah yang benar NU doang begitu ya. Nah ini saya tidak sepakat. Kalau misalkan mengatakan bahwa Muhammadiyah itu enggak benar, saya sepakat. Itu sudah saya katakan sedari lama begitu ya. Malah saya sudah mengatakan itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuman saya berhenti untuk mengkritiki Muhammadiyah secara mendalam begitu, karena ada permintaan dari guru saya.
Kemudian Persis sama saja itu ya. Itu sudah tidak memiliki usul di dalam berpikir. Itu saya sepakat. Tapi kalau misalkan Ahlus Sunnah ini dia hanya dipegang oleh Nahdlatul Ulama, yang mana kebetulan yang bersangkutan yang berbicara ini ada di dalam Nahdlatul Ulama, sebentar begitu ya. Kok begitu? Ini kok mau diklaim yang lebih umum, mau diklaim kepada yang lebih khusus. Jadi aswaja itu mau vis-a-vis umum khususnya itu dengan NU. Jadi ingin menjadi muradif ya. NU sama dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah begitu. Nggak begitu. Ya, saudara tidak seperti itu. Nah, ini pada video ini yaitu video yang saya mengatakan bahwa Yai Kholwani ini tidak diizinkan sholawatnya terdengar. Saya tidak mengatakan Yai Kholwani tidak diizinkan sholawat, tapi tidak diizinkan sholawatnya itu terdengar. Dan itu adalah fakta ya. Kenapa kalau saya ini mengatakan fakta orang kok marah-marah begitu? Aneh. Itu fakta itu. Nanti kalau misalkan ada yang mengatakan oh itu kan gangguan teknis segala macam, itu sudah saya bahas kemarin. Jadi memang harus kita pahami perbedaan antara ridho dan amr begitu ya. Jadi antara perintah dan ridho, antara izin dan ridho begitu. Itu harus dipisahkan karena memang di dalam ilmu tauhid itu dipisahkan. Kita lanjut ya. Mudeng mboten iki. Saniki kathah ormas-ormas keagamaan tapi sing ngedeke bukan kesepakatan para ulama. Tolong hati jangan diikuti. Sebentar, itu termasuk PWLS ya. Itu yang nggak ada ulamanya sama sekali tuh di situ. Yang di situ adanya Mama Gufron ya kita sebut Mama lah, orang Sunda itu sebetulnya. Jadi Mama itu dia panggilan kehormatan bagi orang yang ada di Sunda begitu ya. Kiai lah. Itu kalau yang terkenal itu siapa? Mama Hoer itu yang terkenal itu. Itu ilmunya nggak macam Mama Gufron yang teleponan, WA-an sama malaikat begitu ya. Kemudian jadi penjaga gawang neraka. Nggak kayak gitu, nggak ada. Itu Mama Hoer, Masya Allah, saya itu berhutang nyawa dunia akhirat kepada beliau itu. Andaikan saya tidak mendapatkan kitab Tijan yang beliau taklif dengan bahasa Sunda, saya nggak bakalan ada di sini begitu, nggak tahu di mana. Naudzubillahi min dzalik, udah nggak bakalan kebayang. Itu yang seperti itu yang mengantarkan kita kepada tauhid, yang mengantarkan kita kepada ma'rifah. Itu yang pantas disebut Mama ini. Lah, Mama Gufron itu piye, Yai? Itu ada di PWI. Harusnya orang-orang PWI itu sadar ya, tatkala Yai Kholwani berkata seperti ini, itu sudah menendang PWLS karena PWI itu didirikan bukan atas kesepakatan para ulama. Kalau kita musalamah dengan perkataan Yai Kholwani ini, ya, jadi gak usah dibela lagi Yai Kholwani ini sama kalian PWI karena kalian itu udah ditendang sama Yai Kholwani dari perkataannya. Kalau misalkan sekarang Yai Kholwani itu mengatakan bahwa itu NU, kemudian yang tidak yang tidak atas kesepakatan para ulama jangan diikuti, tapi masih berhubungan sama PWLS yang mana PWI itu bukan NU, yang mana secara terang-terangan PWI ini menggerogoti banomnya NU, yang mana secara terang-terangan PWI ini menentang perkataannya Rois Am NU begitu. Mau gimana? Ya. Itu kalian udah ditendang tuh. Kalau saya masih dari awal sudah tidak setuju. Jadi anehnya orang-orang PWI gitu ya. Orang-orangnya siapa yang berada pada barisan yang seperti ini. Anehnya itu tidak memiliki pola pikir yang ajeg. Itu suatu keanehan. La Buddha litolibil ilmi. Tumrape santri wajib akan 3 hal. Pertama, harus punya syekhun fattah. Guru yang bisa membukakan hatinya murid. Sebentar. Nah, ini sudah masuk kepada pembahasan yang lain ya. Ini sudah masuk kepada wejangan tuh. Jadi thalibul ilmi ini dia harus memiliki 3 hal. Tadi disebutkan salah satunya itu apa? Syekhun fattah, guru yang bisa membuat futuh ya. Ya, penjelasan futuh itu nanti macam-macam. Cuman kalau yang saya rasakan dan yang saya pahami, yang dimaksud membuat futuh itu dia membukakan membukakan pola pikir. Jadi ditadbir, bukan hanya dikasih pengetahuan, tetapi itu dibimbing. Kalau seperti tanaman itu ya, dari mulai bibit sampai bisa mengeluarkan buah itu syekhun fattah itu. Jadi nggak cuma ngasih tahu perkara kemudian pulang, nggak seperti itu yang saya pahami. Tapi itu nanti akan banyak sekali pengertiannya ya, syekhun fattah itu seperti apa. Karena apalagi di dalam
thariqah ini nanti akan macam-macam, tergantung ahwal orang yang berbicaranya. Ping kalih wa kutubun sihah, punya kitab-kitab yang sehat. Kitab-kitab pesantren, kitab sehat. Contoh kitab sederhana, kitab Jurumiyah. Nah, sebentar. Ini yang kedua tuh atau yang ketiga nanti ini. Ada 3, cuman ini tidak saya kutip ketiganya ya. Jadi yang salah satunya lagi di antara yang 3 itu kutubun sihah. Jadi kitab-kitab yang memang sahih. Nah, ini penting memang yang dikatakan Yai Kholwani di sini benar. Dari yang pertama itu ya Syekhun Fattah itu ya benar. Seorang talibul ilmi itu harus memiliki ini. Saya tidak menuduh bahwa Yai Kholwani itu menunjukkan Syekhun Fattah itu kepada dirinya. Saya tidak menuduh seperti itu ya. Karena ya beliau itu bisa sampai derajat seperti ini. Masa sih nggak pernah memberikan faidah kepada orang begitu? Insya Allah banyak faidahnya. Cuman kan yang saya kritisi di sini bukan faidahnya, tapi pola berpikirnya. Nah, ini tatkala masuk dalam bahasa Syekhun Kutubun Sihah itu, ini mencontohkan kepada kitab Jurumiyah yang mana beliau ini akan menjelaskan khoriqul adat yang terjadi pada kitab-kitab yang ada. Ini kita saksikan, ini bagus sekali ya. Jurumiyah niku sing ngarang Syekh Son Haji. Leres? Syekh Son Haji niku rampung ngarang kitab Jurumiyah. Kitab kala wau dipun bucal wonten segara. Kalih ngendika yen kitab iki arep manfaat, senajan tak buang, kok lak balik nang kamarku dhewe. Syekh Son Haji kondur teng dalem, kitab sing digawangen nang segara pun gembletak teng kamar nang dhuwur meja. Kitab Sebentar, situ dulu ya. Jadi kitab Ajurumiyah ya. Kitab Jurumiyah ini ditalif oleh Syekh Son Haji. Dan ini luar biasa memang kitab Jurumiyah itu, sampai saya itu pernah membaca suatu syarah yang mana ini sudah metodologi yang terobosan yang katakanlah mutakhir begitu pada zamannya, dan memang sampai sekarang dipakai itu Jurumiyah itu ya. Dalam pengertian mungkin belum pernah ada kitab setipis itu tetapi semencakup itu di dalam menjelaskan nahwu bukan dengan nazom tapi dengan nasyar begitu ya. Nah, kitab Jurumiyah ini memang terkenal kisah di belakangnya itu. Jadi Syekh Son Haji itu ingin menguji apakah kitab ini barokah atau tidak. Nah, kalau sekarang mah kita udah nggak perlu menguji lagi, sudah jelas barokahnya ya. Beliaunya itu sudah wafat, tapi kitab Jurumiyah ini hampir menjadi pintu bagi semua orang yang ingin bisa membaca kitab, termasuk saya, termasuk kita diantaranya yang memang diberi rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa mengakses kepada kitab-kitab klasik, kitab-kitab Turath ya. Itu insya Allah pasti itu melalui Jurumiyah dulu tuh. Nah, padahal kan banyak metode-metode seperti metode 48 jam. Mahir nahwu begitu. Muharrar kan kemarin bikin metode berapa hari itu 40 hari kalau nggak salah ya. Nggak bakalan bisa kamu kalau lewat-lewat seperti itu, nggak bakalan bisa. Jadi mungkin nanti kamu bisa membedakan, oh ini marfu', ini mansub, ini majzum, ini majrur. Tetapi kamu itu tidak akan memahami betul-betul apa yang sebetulnya dibicarakan oleh kitab itu. Dan saya berani jamin kalau tidak lewat Jurumiyah itu nggak bakalan bisa ya. Tidak akan bisa. Makanya kenapa orang-orang Nahdlatul Ulama itu tahqiq di dalam membacanya itu teliti sekali begitu ya. Saya kagum. Karena memang tidak berhenti di situ juga, tidak berhenti di Jurumiyah juga. Nah, ini ada kisahnya. Jadi kalau misalkan Jurumiyah itu dulu Al-Imam As-Son Haji, saya katakan imam saja ya, karena beliau itu memiliki jalan sendiri di dalam menjelaskan ilmu nahwu. Imam Son Haji ini pernah ragu apakah ini ikhlas atau tidak, karena kalau misalkan itu tidak ikhlas maka tidak akan kalau tidak ikhlas itu tidak akan barokah. Sedangkan sekarang kita sudah merasakan barokahnya. Saya itu sampai khatam 17 kali kurang lebih itu ya, untuk memahami, karena memang nggak paham-paham, nggak bisa-bisa, nggak futuh-futuh. 17 kali baru dikasih futuh itu. Itu saya masih ingat kisahnya futuh di dalam membaca kitab. Yang mau ceritanya komen ya di bawah. Nah, ini kisahnya itu beliau setelah selesai mentaklif kitab Jurumiyah itu, kemudian kitabnya ini dibuang ke laut. Ini seperti yang diceritakan oleh Yai Kholwani tadi ya, malah mungkin dimasukin dulu ke botol ya, wallahu alam, nggak tahu itu, mungkin dimasukin dulu ke botol, dibuang ke laut. Nah, cuman pikiran saya itu kalau misalkan kembali lagi itu bukan kembali lagi ke kamar. Ini saya pernah mendengar kisah ini, cuman tidak pernah seajaib yang dikatakan oleh
siapa Yai Kholwani. Karena dalam pikiran saya itu tatkala kembali maksudnya itu ditepis kembali oleh ombak begitu. Jadi ini dibuang, kemudian nanti kita lihat nih itu akan kembali, akan dibawa sama ombak atau enggak ke tepian. Kalau dibawa ke tepian sama ombak berarti ini ada isyarat bahwa apa-apa yang ditaklif ini ikhlas, maka dari itu besar sekali diharapkan adanya barokah. Nah, itu yang saya pahami tadinya. Cuman Yai Kholwani mengatakan tidak. Ternyata kitabnya ini balik sendiri. Jadi tatkala ke kamar itu bisa balik sendiri. Tiba-tiba ada di depan meja, di atas mejanya gitu. Begitulah kira-kira ya. Atau enggak di atas bantalnya atau di mana. Yang jelas itu pulang sendiri ke kamarnya Al-Imam Sonhaji. Dan ini ajib luar biasa. Dalam pengertian apa? Dalam pengertian seperti ini. Kalau kita meneliti kisah ini dari segi ilmu kalam, jangan heran loh ya. Kisah ini lebih aneh daripada Isra Mi'raj. Saya berani katakan seperti itu. Kisah ini lebih aneh daripada Mi'raj, katakanlah begitu. Kenapa? Coba lihat ya, Mi'rajnya Rasulullah SAW. Itu Allah Subhanahu wa taala harus mengutus dulu malaikat Jibril. Kemudian Allah Subhanahu wa taala itu dalam pengertian harus itu ya di dalam sunnahnya. Jadi di dalam sunnah kita tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu Mi'raj, itu kan dikasih buruk dulu. Dalam pengertian ini masih dikasih adat. Yang mana buruk itu satu kali loncat, satu kali melangkah itu bisa melampaui jarak seujung pandangan begitu ya. Kalau kata orang Sundanya itu satungtung dele, itu bisa terlampaui itu hanya satu kali loncat. Hanya satu kali melangkahkan kaki. Dalam pengertian bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tiba-tiba teleportasi dari Mekah ke mana itu Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, kan enggak ya. Itu malah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntahanya itu ada riwayat yang mengatakan naik tangga, ada riwayat yang mengatakan naik daun dari tumbuhan yang tumbuh dari tanah begitu. Itu sampai nanti ada beberapa ulama yang mengatakan Mi'raj ini tidak hanya terjadi sekali tetapi terjadi beberapa kali. Nah, dalam pengertian apa? Dalam pengertian kita masih diberikan riwayat mengenai asbab adi bagaimana Rasulullah SAW itu Mi'raj. Nah, ini kitab loh. Dia itu bukan sesuatu yang hidup, bukan sesuatu yang memiliki sifat hayat, bukan sesuatu yang bisa berpikir. Tapi dikatakan oleh Yai Kholwani, ini kitab balik sendiri. Coba pemilihan diksi itu hati-hati ya. Ini kitab balik sendiri. Enggak dikatakan dibawa sama jin, enggak dikatakan dibawa sama malaikat. Dikatakan ini balik sendiri. Apa? Kitabnya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan saya itu ke Sidratul Muntaha sendiri, enggak, itu ditemani malaikat Jibril. Ya, ini tahqiq di dalam membicarakan apa yang ingin diriwayatkan, membicarakan apa yang ingin disampaikan. Kemudian tatkala Anda tidak mendapat keanehan dari kisah ini dalam pengertian tidak mendapati khariqul adat, bukan berarti harus tidak percaya, tetapi ini adalah khariqul adat. Lalu kenapa tatkala khariqul adat ini diklaim oleh orang yang berseberangan dengan Anda, itu secara cepat sekali dikatakan itu adalah khurafat. Padahal ini kalau dilihat dari segi khariqul adat, ini khariqul adat yang saya katakan sekali lagi lebih aneh daripada Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita musalamah dua-duanya benar, yang ini lebih aneh. Terus dikatakan, masa bisa lebih aneh dari mukjizatnya Rasulullah SAW? Kalau kita musalamah bahwa Mi'raj ini adalah mukjizat, ya emang apa masalahnya begitu? Ya nggak ada masalah. Mi'raj dalam pengertian karomah seseorang itu lebih aneh daripada nabinya, daripada mukjizat nabinya, itu tidak melazimkan apa-apa. Justru itu malah menjadikan keutamaan bagi nabi wali tersebut begitu. Karena ini tidak mengaku ada percabangan atau pencanggahan dari Nabi
Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kasus ini. Jadi ini hanya sebagai penguat sebetulnya. Jadi kalau misalkan kita lihat di dalam kitab Jauharatut Tauhid mengenai karomah, kita akan mendapati bahwa di dalam karomah ini ada naul mu'jizahnya. Jadi karomah itu dia mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW. Jadi dari segi karomah itu dia secara otomatis ada macam dari mukjizat milik Nabi Muhammad SAW. Karena tatkala sang wali ini, kita katakanlah dalam hal ini Imam As-Sonhaji tadi memiliki karomah sedemikian rupa yang aneh sekali, yang mana menurut ilmu akli itu lebih aneh daripada Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dan Al-Imam As-Sonhaji ini adalah seorang mukmin yang taat, berarti kan itu ada macam membenarkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala, karena Imam Sonhaji ini mengikuti jalan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan diklaim sebagai miliknya Imam Sonhaji sendiri, tidak begitu. Ya, makanya kalau misalkan kita ini mendapati kisah-kisah yang aneh bukan hanya dari Ba'alwi, misalkan seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu nanti aneh-aneh tuh karomahnya. Apalagi Ibnu Arabi, Masya Allah, Ibnu Arabi itu kalau udah ngobrolin karomahnya Ibnu Arabi nggak bakal ada yang nyampe itu, ya udah lebih aneh dari apa-apa itu. Sidna Ali itu udah kurang aneh apa. Makanya tidak dikatakan di dalam kitab-kitab tauhid itu nggak jadi masalah kalau misalkan ada karomah itu lebih aneh dari mukjizatnya Nabi, karena di dalam karomah itu ada macam dari membenarkan, jadi ada macam dari mukjizah bagi Nabi penghulunya begitu. Dalam kasus ini bagi Nabi Muhammad SAW. Nah jadi jelas ya orang NU begitu, Yai Holmani sendiri itu tidak akan anti karomah. Dan kalau faham terhadap ilmu tauhid, seaneh apapun karomah itu, nanti yang diceknya bukan keanehan karomahnya, tapi kesohihan riwayatnya begitu. Nah ini saya menyayangkan sekali kalau misalkan Bani Ba'alwi ini malah diserang dari segi banyak karomah yang dikisahkan oleh para habaib, yang mana pengisahan karomah itu adalah karomah leluhur, bukan karomah miliknya sendiri begitu ya. Kan nggak ada yang Ba'alwi mengatakan, saya tadi malam baru mi'raj begitu, atau saya tadi malam merubah daun jadi emas, kan nggak ada. Yang ada itu siapa? Mama Gufron yang mengatakan mau bayar hutang Indonesia. Kita lanjut ya. Aqidatul Awam niku nggih ngoten. Nah ini Aqidatul Awam. Niku sebentar. Ini saya lupa ya ini. Kalau di Sunda ya itu ada yang bisa pulang sendiri itu apa? Buah nangka ya, buah nangka itu bisa pulang sendiri. Ada tuh, siapa yang punya karomahnya? Si Kabayan. Yang nggak tahu kisahnya silakan Google ya. Kabayan panen nangka itu, yang nggak tahu kisahnya itu maya dongeng ya. Kita lanjutkan nih. Syekh Sonhaji kondur teng dalem kitab sing digawa nang segara pun gemletak teng kamar nang dhuwur meja. Oh, di meja ini. Kitab Aqidatul Awam. Nah, Aqidatul Awam niku ini. Ngoten. Niku Syekh Ahmad Marzuki niku mboten ngarang piyambak. Niku nyumpeno pinanggih Kanjeng Nabi. Ngoten. Lajeng Nabi ngendika, Alhamdulillahil qadimil awwali al akhiril baqi bila tahawuli, tekan wasuhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil an. Niku sabda Nabi. Sebentar ya. Ini kitab Aqidatul Awam. Alhamdulillah saya ada daurahnya, bisa diakses secara free. Silahkan, sudah selesai, itu sudah khatam ya, sudah tamat. Dan ini memang nazomnya itu berlandaskan dari mimpinya mu'alif bersama Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah itu bersabda ya kepada mu'alif. Sabdanya itu bentuknya nazom, kemudian menyuruh untuk menghafalkan ini. Nah, mu'alif ini tatkala beliau bangun dari tidurnya itu ingat terhadap nazomnya itu, ingat. Nah, setelah ingat itu kemudian berjumpa lagi beberapa kali sampai disuruh untuk dituliskan ya. Itu ada nazomnya tuh, diantaranya itu barang siapa yang bukan nazomnya ini sabda Rasulullahnya di dalam mimpi, barang siapa yang menghafal
nazom akidatul awam, maka dia itu tidak akan masuk neraka. Dalam pengertian ya dia masuk surga lah begitu ya. Dan itu ada penjelasannya panjang lebar di dalam syarahnya. Cuman nanti yang dimaksud menghafal di sini bukan hafal nazomnya. Saya lo nggak hafal nazomnya. Akidatul awam itu nggak sengaja menghafal nazomnya. Karena yang dimaksud menghafal di sini bukan menghafal nazomnya, tetapi memahami masail yang ada di dalamnya begitu. Jadi intiqadnya ada. Nah ini juga keanehan juga ya, dan diakui juga sama siapa? Sama Yai Kholwani ini, bahwa di dalam mimpi Nabi Muhammad SAW itu bisa memberikan ilmu begitu. Cuman nanti kalau masalahnya dengan ahkam itu nggak boleh. Masalahnya dengan hukum yang bertentangan dengan hukum yang sudah ada itu tidak boleh. Cuman kan ini bukan bertentangan dengan hukum, tetapi ini adalah metode bagaimana menyampaikan i'tiqad, bagaimana menyampaikan ilmu akidah begitu. Ini kan diakui juga oleh beliau. Lajeng Syekh Marzuki wungu, duh ngimpi ketemu Nabi macaku. Lajeng sare malih, nyumpena malih pinanggih Nabi malih. Lajeng dipun dawuhi ngapalaken dan dikembangkan. Niku itu sabda Nabi niku. Apa ada kampus-kampus yang kayak gitu? Enggak ada, nuwun sewu. Milo. Nah, itu sampai situ dulu ya kita membahas video ini. Aqidatul awam itu silahkan dipelajari, nggak harus dari video saya. Ini buat PWI juga ya, saya kasihan sama Ansar Bansor itu. Coba menguasai nggak akidah ini saja, aqidatul awam ya. Aqidatul awam itu nanti syarah Syekh Nawawi Al-Bantani itu menjelaskan dengan dalil nakli dulu. Ini memang pintu pertama untuk mengenal sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya atas thoriqoh jalan yang paling lemah yaitu istidlal dengan dalil nakli. Itu di situ dulu tuh, meskipun ada aklinya sedikit-sedikit saja di dalam nazam aqidatul awam ini. Ini kitab sangat bagus sekali. Apa yang ingin saya sampaikan? Yang ingin saya sampaikan, jangan menyerang orang-orang siapapun lah, termasuk Pak Ba'alwi di sini, menyerang mereka, mengatakan sesat dan lain sebagainya, karena kisah-kisah mimpi leluhur mereka dengan Rasulullah SAW. Karena itu pun terjadi bukan hanya bagi Ba'alwi. Tatkala Bani Ba'alwi itu diserang dari segi itu secara mutlak begitu, maka ini adalah upaya untuk memutus ilmu yang sumbernya ini langsung dari Nabi Muhammad SAW. Ini upaya untuk memutus itu. Ya, dari mana lagi kalau bukan dari si Wahab Boys. Makanya tadi dikatakan kalau di pesantren, kalau di kampus-kampus nggak bakalan ada. Ya memang iya, gitu udah habis. Ini lebih parah lagi. Sudahlah begitu ya. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Semoga kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan yang sakit segera sehat, yang sehat mudah-mudahan waktunya barokah. Yang sedang thalabul ilmi semoga cepat-cepat diberi futuh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang rezekinya sedang sulit mudah-mudahan segera dilapangkan. Yang sedang lapang mudah-mudahan diberi kelapangan hati untuk berbagi, dan semoga kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat dan wafat dalam keadaan husnul khotimah, dibangkitkan beserta Nabi Muhammad SAW nanti di yaumil qiyamah. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.